Jadi ada kata-kata begini. Kalau semua orang masuk ke dalam sistem, ya kan? Di luar yang mau menggabung siapa? Iya, ya siapa? Oke, selamat datang kembali di podcast Posisi. Hari ini kita kedatangan kawan sekaligus teman diskusi. Seperti biasanya, kita sebut saja Bro Reva. Karena ini posisi Bro, jadi kita sebut Bro Reva. Apa kabar Bro? Alhamdulillah baik-baik. Oke, Aja. sekarang Bro Reva ini sudah sulit dihubungi. Makanya saya coba untuk berdiskusi dengan Bro Reva kan. Karena saya lihat Bro sekarang aktif di media sosial. Dari dulu aktif. Enggak, maksudnya Apa? udah mulai berbicara di media sosial, apa di TikTok, di IG, udah mulai melirik isu-isu sosial, isu-isu kemasyarakatan kan. Bagus juga saya lihat kan. Tapi Bro Reva ini adalah mahasiswa informasi Apa? mahasiswa ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. S1 S2. Maksudnya S1 ilmu komunikasi, S2 komunikasi. S1-nya itu sistem informasi. Oh, sistem informasi. S2-nya ilmu komunikasi. Oh, apa? Sistem informasi kalau S2-nya apa? Apanya? Maksudnya kan sistem kan kalau S1 ada ilmu komunikasi juga. Nah, terus S2 ada ilmu komunikasi juga. Nah, sistem informasi S1-nya sistem informasi. S2-nya itu ada nggak? Ada. Magister sistem informasi. Oh, magister sistem informasi. Kenapa? Tapi biasanya ini dia pakainya itu manajemen sistem informasi. Oh, manajemen sistem informasi. Nah, biasanya ya. Oh iya. Saya pikir S1-nya ilmu komunikasi juga. Enggak. Beda. Berarti melanggar dari sistem informasi ke ilmu komunikasi. Apa bedanya? Jelas beda dari segi bidang ilmu. Jadi kalau sistem informasi itu lebih ke ilmu eksakta. Oh, oke. Tapi kalau ke ilmu komunikasi itu maksudnya dia ke bidang humaniora atau enggak sosial. Oh, Makanya banyak program studi ilmu komunikasi itu dia fakultasnya itu pasti fakultas visi iya. fakultas sosial lah. Sosial. Gitu. Pantas saya lihat sekarang udah mulai berinteraksi dengan iya ya. Iya lah. Sekarang saya lihat memang Bro Reva ini udah mulai berinteraksi dengan sosial media. Karena bukannya kita itu sebagai makhluk sosial perlu nggak sih memanfaatkan media sosial itu untuk bahan hiburan ya. Juga sisi lain ya kita harus berpikir bahwasanya banyak orang masih kurang edukasi juga toh. Iya, ini yang saya pengen tanya gini. Ilmu komunikasi, berbicara tentang ilmu komunikasi. Mas Reva kan sudah lebih dulu lah mempelajari terkait dengan ilmu komunikasi. Melihat situasi kondisi sosial sebagai anak komunikasi, menyikapinya bagaimana? Secara sosial ya. Iya. Maksudnya tren di media sosial atau tren di kalangan masyarakat fenomena yang dalam masyarakat gitu. Tapi kalau saya itu lebih ke spesifik kepada media sosialnya, tren media sosialnya. Tren media sosial itu persekian detik itu selalu berubah. Oke. Tergantung daripada fenomena yang terjadi di masyarakat biasanya. Dan itu tren itu bisa dibikin seakan-akan. Oh begitu. Bikin seakan-akan. Yang saya tangkap ya. Makanya sekarang bisnis di media sosial itu lebih ke media digital ya. Marketing, digital branding itu sangat pengaruh sekali untuk beberapa aspek bidang, khususnya itu di politik, terus di
perusahaan-perusahaan, Ya. yang lain lah, Ya. itu sangat menjanjikan kalau kita tahu proses dari media sosial sekarang itu seperti apa, Ya. gitu. Makanya kritik untuk pemerintah yang dilakukan oleh kebanyakan mahasiswa mungkin ya, atau enggak pemuda-pemuda, itu lebih efektif dan efisien itu malah di media sosial. Iya, media sosial pantas. Apa namanya? Saya lihat karena sekarang tren media sosial sudah mulai apa namanya masif, sudah mulai masif. Gitu. Nah makanya saya pikir sebagai anak ilmu komunikasi kan, sebagai anak ilmu komunikasi melihat apa namanya tren media sosial karena di ilmu komunikasi itu saya tahu Bu, dia belajar terkait dengan propaganda media sosial atau biasa disebut apa namanya Komunikasi publik, komunikasi publik atau satu lagi komunikasi massa. sama framing media sosial ya. Nah sebagai anak ilmu komunikasi saya mau tanya dulu, melihat situasi kondisi masyarakat sekarang terhadap pemerintah kayak gimana? Masyarakat sekarang kepada pemerintah ya. Ya. Jadi sebenarnya gini, tren sekarang ini kan banyak bermunculan. Pemerintah punya statement, pemerintah punya kebijakan yang baru mungkin ya. Dan pemerintah punya kebijakan lama tapi baru terekspos sekarang. Nah itu menurut saya soal masyarakat dan menyikapi itu melalui propaganda yang dibuat oleh grandmaster daripada orang yang bisa menggiring opini terkait media sosial. Berita apa yang mau diangkat, terus tren apa yang kira-kira mau diangkat, yang lagi rame, itu sebenarnya bisa didesain sedemikian rupa. Gitu. Tapi biasanya yang nama masyarakat Indonesia ya sekarang ini saya rasa belum begitu siap banget ketika mau main ke media sosial. Kenapa? Karena gini, contoh kita pasti kita lihat ya semuanya di TikTok itu kan sekarang bukan hanya sebatas bagian dari hiburan, ya kan? Bukan media sosial untuk hiburan. Dulu kan awalnya cuma joget-joget, terus ya pokoknya ada musik, terus ada joget-joget dan sebagainya. Tapi sekarang itu jadi platform penjualan. Gitu. Dan juga di TikTok itu banyak sekali yang melakukan kritik-kritik kebijakan pemerintah itu melalui media sosial terutama TikTok. Karena apa? Viewers di TikTok itu nggak bisa ditebak. Ya. Betul. Jadi walaupun kita nggak follow seseorang itu atau walaupun kita nggak pernah melihat akun tersebut, tiba-tiba muncul aja kita buka ini kan apa TikTok gitu kan. Nah itu jadi bahan, jadi bagian dari komunikasi massa itu sendiri bagi orang-orang yang tahu nih desain dari komunikasi massa di TikTok itu wilayahnya semua seperti apa. Jadi seakan-akan itu dibuat itu bisa. Oh begitu. Itu yang saya tahu ya. Berarti ya tunggu, Mas Rifa ini asli mana? Kalau saya asli Jawa Timur. Oh Jawa Timur. Berarti apa namanya? Besar di Jawa Timur atau besar Jakarta? Besar di Jawa Timur. Dari kecil sampai SMA, lulus SMA itu di Jawa Timur. Kuliah baru. Oh kuliah di Jakarta. Kuliah berarti S1 di Jakarta, S2 di Jakarta. Di universitas yang sama. Universitasnya berbeda. Oh berbeda. Iya. Kebetulan berbeda. Oh kirain universitas yang sama. Beda ya. Beda. Oke. Berarti saya lihat Bro Rifa ini sekarang mulai aktif di media sosial, di TikTok, di IG, kan mulai apa mengupdate terkait dengan isu-isu terkini. Apa speak up lah bicara. Orang sudah mulai speak up. Terus saya mau tanya, awal mulanya kenapa sampai bisa memberanikan diri untuk kayaknya saya harus apa namanya mengaktifkan media sosial saya sebagai apa namanya
platform di sosial yang bisa bermanfaat bagi orang-orang banyak. Hmm. Kan tujuan orang buat media sosial, satu untuk bersenang-senang, untuk bermain, kedua untuk edukasi, ketiga untuk menyampaikan informasi. Nah, kenapa Bro Reva saya lihat akhir-akhir ini sudah mulai ini aktif Aktif ya. ya aktif karena kan tahun-tahun lalu kan saya Iya. belum gitu Eh, ya. Gini, sebenarnya ini berangkat daripada overthinkingan seseorang, ya kan? Ketika kita sudah bosan, mungkin ya sudah bosan sama kehidupan sehari-hari, ya. Itu yang pertama. Sudah jenuh sama kehidupan sehari-hari, dan ada satu kata yang selalu saya ingat dari beberapa teman juga ketika lagi ngobrol, lagi di talk lah ya biasanya. Itu mau sampai kapan kita jadi penonton? Kenapa kita nggak jadi pemainnya? Oke. Sosial itu. Daripada pada itu juga kemarin saya pelajarin terkait soal media sosial karena berhubung dengan berhubung dengan sesuai dengan akademisi lah ya, sesuai dengan akademisi. Udah akhirnya riset media sosial itu cara jalannya seperti apa dari tahun ke tahun. Dan sekarang sepertinya kalau kita nggak jadi pemain di mana media sosial itu, ya kita akan terjadi penonton dan akan kehilangan, nggak tahu nanti mau kemana gitu loh. Ya, Kita akan menjadi penikmat, betul. tapi kita tidak pernah memberikan kenikmatan ke orang lain. Kenikmatan itu kan bisa berbentuk edukasi, berbentuk dari hiburan. Betul. Dan kenapa pada akhirnya saya itu berani ya speak up atau berani main ke media sosial, yaitu sekarang anak muda itu udah waktunya yang megang kendali. Yang megang kendali di ranah media sosial, di ranah massa lah ya, komunikasi massa. Karena kalau dipegang oleh orang yang memang hanya berbentuk kepentingan, bahasanya ya mau sampai kapan kita menjadi bangsa yang bahasanya menjadi bangsa yang nggak akan pernah tahu isi hati pemuda ini seperti apa yang diinginkan. Karena sejauh selama ini kan banyak dikatakan oleh para politisi ya kan, para figur-figur tertentu yang dia bilang masa depan Indonesia itu dipegang oleh anak-anak muda sekarang. Kalau kita jadi penonton ya sampai tua pun kita akan jadi penonton. Iya. Berangkat dari situ aja sih. Oke. Tapi apa namanya? Tren media sosial yang saya lihat di masa Bung Reva sendiri punya TikTok sama Instagram. Nah, itu kan sering berbicara mengangkat isu-isu terkini, isu-isu sosial, isu-isu budaya. Nah, pertanyaannya, kenapa tidak berbicara terkait dengan sebagai anak ilmu komunikasi melakukan edukasi terhadap anak muda terkait dengan fenomena ilmu komunikasi? Gitu. Kenapa pilihnya ke situ, tidak pilihnya ke ilmu yang dipelajari saat berkuliah? Gini ya, sebenarnya untuk kritik kebijakan ya, untuk kebijakan government lah ya bahasanya, itu bukan, kalau menurut saya bukan hanya akademisi bidang ini bidang itu. Kita sebagai pemuda, sebagai rakyat Indonesia ya, kita tidurin di sini, kita tidur di bangsa ini ya kan, kita makan di negara ini ya menurut saya itu sesuatu yang wajib ketika kita kritik kebijakan yang memang melenceng dari biasanya asas-asas atau norma-norma yang sesuai dengan ini masyarakat. Dan sebenarnya di konten saya itu saya hanya menyikapi cuma satu sih kritik, baru satu, bukan cuma satu, baru satu. Kalau mungkin ditelusuri lagi, dan lebih banyak kepada edukasi ringan soal komunikasi. Edukasi ringan komunikasi. Jadi saya hanya baru ini menyikapi soal hashtag Bajakan. Oke. Karena pikiran saya gini, sesuatu hal yang dilakukan oleh seseorang yang merugikan banyak orang itu pemberian siapapun. Oke.
Berarti sekarang berarti kok konten-kontennya sudah mulai berbicara nanti pada masanya akan berbicara terkait dengan kebijakan-kebijakan uh, dalam tanda kutip kebijakan pemerintah. Atau nanti dilihat situasi kebijakan pemerintah yang kemudian oh ini harus saya kritisi atau cuma mau melakukan cuma semacam edukasi terhadap penonton Reva ataupun fiksi Indonesia. Sebenarnya kalau untuk menyikapi terkait soal kebijakan pemerintah ya itu enggak akan selalu ke situ. Jadi yang ingin saya angkat itu persoalan fenomena yang sedang ramai dibicarakan oleh masyarakat. Nah, jadi bukan gini, fenomena itu kan bisa terjadi ya walaupun banyak sekali ya fenomena yang buruk itu terjadi sama government kita gitu. Cuman bukan hanya itu aja. Jadi fenomena yang terjadi di media sosial itu seperti apa, ya kan? Terus fenomena yang terjadi di masyarakat ini seperti apa? Itu nanti pasti akan mungkin saya akan kritisi karena sesuatu hal itu ketika sudah terekspos ke media sosial itu kan Menjadi konsumsi publik gitu. Iya, Dan betul. jujur di dalam hati ini tuh ketika melihat konsumsi publik yang tidak pantas untuk dilihat sama penonton masyarakat Indonesia, ya ini ada tergerak hatinya untuk mengedukasi bahwasanya ini nggak benar, atau ini sebenarnya yang benar seperti ini, gitu. Jadi POV-nya itu POV yang berbeda gitu. Berarti sekarang aktivitas Mas Reva sudah mulai masuk di apa namanya aktif di media-media sosial. Berarti Mas Reva sekarang kerja. Alhamdulillah ada Berarti sambil kerja sambil melakukan konten edukasi, sambil melakukan konten yang lain. Betul. Oke. Dan pertanyaan selanjutnya, Mas Reva. Mas Reva ini sekarang sudah selesai S2. Kenapa tidak milih menjadi dosen? kan kalau saya lihat Mas Reva kan sebagai teman diskusi juga kan, saya lihat Mas Reva ternyata lebih cocok jadi dosen. Kenapa tidak memilih menjadi dosen? Tuh, Mas Reva kerja di mana? Ada kerjaan korporat atau pemerintah? korporat. Oh, korporat. Kenapa memilih jadi budak korporat? Iya, yang mau gimana ya? Karena kalau kita kan sebagai perintis ya bukan pewaris ya. Kalau kita sebagai pewaris itu baru kita mau masuk kemana-mana oke lah gitu. Cuma kan kita perintis juga, jadi asal ada yang bisa dikerjain dan merugikan orang ya itu yang bisa dikerjakan gitu. Iya. Jadi pertanyaan kenapa nggak jadi dosen itu sebenarnya dilematis ya bagi saya sendiri. Gimana ya jawabnya ya? Dan dosen tuh gini, sebenarnya ada keinginan untuk mengedukasi seseorang, terutama mahasiswa. Iya. Cuma ruang lingkup menjadi dosen ketika kita mengedukasi tidak terlalu ruang lingkupnya tidak terlalu besar. Gitu. Banyak kok sekarang itu dosen-dosen yang dia juga konten, tapi konten-kontennya itu soal mahasiswa yang seperti ini, lucu-lucuan lah, hiburan gitu. Tapi maksud saya menjadi dosen ini kan memberi dampak langsung. Betul, dampak langsung dampak kita melakukan interaksi langsung gitu loh, face to face. Dan Mas Reva memilih tidak menjadi dosen. Bukan tidak menjadi dosen. Belum menjadi dosen. Dan memilih untuk bekerja. Kira-kira besok-besok misalnya nih kalau menjadi dosen mau mengabdikan diri untuk anak muda mengajari anak muda mahasiswa gitu. Iya pasti dong, karena walaupun gak jadi dosen pun itu niat dari awal ya saya ingin menjadi orang yang bermanfaat, terutama dari hal edukasi. Gitu. Walaupun saya nanti nggak tahu ya namanya jalan Tuhan ya, mungkin Tuhan belum memberikan sesuatu hal yang besar untuk saya, tapi ketika hal itu kesempatan terjadi ya akan saya manfaatkan sebaik mungkin itu, terutama mungkin jadi dosen atau pasti
pasti ketika ada nggak dosen nih lowongan gitu kan, ada nih ya kan, selama kalau ada Ya. jadi dosen ngajar mahasiswa di jam-jam kerja ya kan, di jam yang sesuai dengan prosedur kampus Ya. biasanya itu. Terus setelah itu mungkin malamnya bisa ngisi edukasi soal apa, buka kelas di luar dari kampus, itu kan bisa jadi. Dan sebenarnya hal itu yang ingin saya lakukan nanti ketika memang sudah ada jalan keluar yang setuju. Oke. Selanjutnya Mas Reva ini mahasiswa S2 ilmu komunikasi. Nah, mahasiswa S2 ilmu komunikasi berakhir dengan apa namanya, melakukan tugas akhir dengan tesis ya. Iya. Di dalam apa namanya, tesis Mas Reva itu terkait apa gitu, Kemarin karena terkait politika atau cuma apa namanya, yang biasa aja terkait dengan komunikasi. kalau kemarin saya konsentrasi ya, maksudnya konsentrasi itu komunikasi bisnis, Komunikasi bisnis. corporate communication. Iya, saya tanya gini soalnya kalau terkait dengan tugas akhir itu berbicara terkait dengan komunikasi, saya mau tanya kenapa Mas Reva tidak terjun di dunia politik? Itu sebenarnya apa ya? Kan Mas Reva dulu sudah lama kan sebelum pemilihan. Enggak dong, bapak. Kemarin saya kira. Bulan apa? Bulan Januari. Oke. Selesai. Kenapa nggak di dunia politik ya? Sebenarnya di juga dunia politik itu bagaimana gini? Pandangan saya soal politik itu adalah ekosistem yang memang sudah terbentuk dari lama, dan ekosistem itu ya akan selalu seperti itu. Ya. Kalau bahasa saya itu ngeboringin, pasti ujung-ujungnya apa? Dapat proyek ini korupsi, dapat proyek ini korupsi. Tadi ya kalau nggak berseberangan sama orang yang punya power, ya kalau nggak berseberangan nggak ditangkap. Tapi kalau berseberangan baru tangkap KPK. Pasti orangnya seperti itu. Dan kayaknya nggak cocok di situ. Itu ya mungkin nggak tahu ya nantinya seperti apa ya. Tapi saya rasa sekarang pun nggak cocok aja. Sebenarnya sampai sekarang belum punya keinginan untuk ke situ. Berarti sekarang masih melakukan aktivitas di luar, masih melihat situasi kebijakan pemerintah sampai sekarang, masih ikut untuk melakukan kritikan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro terhadap hal-hal yang menguntungkan masyarakat. Gitu. Sebagai mahasiswa dan sebagai aktivis, terakhir berat kalau dibilang aktivis. Kenapa aku bisa berat? Gini, aktivis ya berarti kan aktif di satu bidang, ya kan? Jadi Berarti sekarang aktif di banyak bidang. banyak bidang soalnya. Iya, bangun soal apa? Media ya kan, terus kerja di korporat juga mungkin bisnis juga Sekarang kan di konten TikTok saya kan challenge bangun bisnis dari awal itu seperti apa. Berarti sekarang udah mulai berembet ke gimana sih caranya buat kita membangun bisnis digital mulai dari awal. Oke. Itu. Berarti sebelum kita tutup, apa pesan buat teman-teman mahasiswa yang sekarang lagi dilema ataupun lagi galau kan, ataupun lagi pusing dengan tugas akhir atau lagi pusing dengan menjelang ujian akhir semester kan? Sebagai seorang mahasiswa ilmu komunikasi, apa pesan buat mereka untuk apa namanya, jangan terlalu galau karena BPJS kan katanya tidak ditanggung oleh pemerintah kan? betul seharusnya ada ya. BPJS nggak ditanggung sama pemerintah, kita ini sakit pun tidak diurusi sama pemerintah, sendiri urus diri sendiri. Apa pesan buat teman-teman mahasiswa untuk kedepannya atau melihat situasi bangsa Indonesia saat ini? Yang pertama soal tadi kebingungan ya, banyak sekali mungkin kebingungan nyusun skripsi, nyusun dan lain sebagainya lah.
Mungkin nanti ketika sudah lulus mau ngapain nggak tahu. Sebenarnya kebingungan itu sesuatu hal yang punya power sendiri kalau kebingungan. Jadi teruslah bingung, nggak apa-apa. Tapi satu hal, cari solusi dari atas kebingungan tersebut. Lalu kalau bingung terus, nggak ada ujungnya. Yang dilakukan adalah pikirkan solusinya seperti apa. Ketika sudah temu, mulai aja dulu. Apapun itu, entah di media sosial, terus entah pekerjaan sehari-hari. Orang bingung kan karena nggak dikerjain. Iya, orang bingung itu karena dia perang sama pikirannya sendiri. Ini aja sudah sulit, tapi bingung ngapain ya? Udah sulit mau nggak mau kerjain. Intinya sesuatu hal yang udah di depan mata, coba dikerjain, diriset, ya kan? Dilihat dulu, minimal dilihat, difahami, kerjain. Oke. Baru di situ lu nyampe. Bisa apa mencari titik terangnya dari kebingungan. Oke. Mungkin itu sebelum kita akhiri podcast Posisi Bro. Jangan lupa buat teman-teman penonton setia Posisi Bro, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe akun media sosial Posisi Bro. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya.